Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari berbagai penyakit dan mara bahaya ya. Amin. Selamat bertemu kembali dengan saya Hamidah Suryani Lukman dalam mata kuliah Statistika Terapan PGSD dan Statistika Dasar Pendidikan Matematika. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat dan ukuran dispersi. Sudah siap belajar kan? Ayo kita mulai. Oke, ini adalah peta konsep dari materi kuliah kita hari ini. Ada ukuran pemusatan data dan ada ukuran penyebaran data. Oke, ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari hari ini terdiri dari min, median, modus. Sedangkan untuk ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi, kita akan mempelajari tentang simpangan, baku, dan ragam. Oke, mulai dari ukuran gejala pusat atau yang disebut dengan ukuran tendensi sentral. Apa itu? Nah, ukuran tendensi sentral merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk menggambarkan distribusi data. Adalah nilai pusat data pengamatan, makanya disebut sentral tendensi, pusat data pengamatan. Oke, setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus data dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau disebut dengan tendensi sentral. Biasanya digunakan untuk menyatakan ukuran populasi atau sampel dengan data yang mewakilinya. Misalnya, mahasiswa UMI pintar-pintar ya. Nah, mungkin ada mahasiswa UMI yang tidak begitu pintar atau biasa-biasa saja, tapi orang melihatnya dari rata-ratanya. Rata-rata lulusan UMI mungkin bagus dalam dunia kerja sehingga mereka mengatakan mahasiswa UMI pintar-pintar ya. Nah, disebut tendensi sentral karena cenderung berada di tengah-tengah setelah datanya diurutkan. Ukuran ini mencakup rata-rata, median, dan modus. Oke, mari kita cek bagaimana cara mencarinya. Dalam hal ini ada 3 rumus yang digunakan untuk mencari ukuran pemusatan data dalam rata-rata ya, atau min. Nah, ada rata-rata biasa yang kalian kenal, ada rata-rata data tunggal, dan ada rata-rata data bergolong. Nah, rata-rata ini ada yang namanya ukuran populasi dan ada ukuran sampel. Ukuran populasi disebut dengan mu, sedangkan ukuran sampel disebut dengan X bar. Nah, untuk rumus rata-rata data biasa itu seperti yang sudah diketahui, sigma xi dibagi n. Maknanya apa? Jumlahkan seluruh data yang ada dibagi dengan jumlah seluruh data. Misal ini ada 9 data, misalkan ada 9 data, kita jumlahkan ternyata jumlahnya adalah 342. Nah, rata-rata yang biasa kalian cari menggunakan rumus ini adalah sama dengan sigma xi atau jumlah dari seluruh data dibagi 9. Atau di Excel ini juga ada menu yang namanya average. Jadi kalian bisa menggunakan menu average di blok dari data pertama sampai data terakhir dan hasilnya adalah 38. Nah, ini yang dimaksud dengan rata-rata data biasa, baik itu mu untuk populasi maupun X bar. Nah, berikutnya adalah rata-rata data tunggal. Apa maksudnya? Rata-rata data tunggal ini maksudnya adalah datanya satu, tapi jumlah frekuensinya banyak, lebih dari satu. Misal ini data nilai 4 ada 3 buah, data nilai 5 ada 8 buah, data nilai 6 ada 10, dan data 8 ada 4.
Nah, rumusnya mu atau x bar itu sama dengan sigma fi xi. Fi itu adalah frekuensi data dikalikan nilai datanya dibagi dengan jumlah fi. Nah, berarti kita harus mencari ini fi xi, fi kali xi, berarti frekuensi dikali dengan nilai datanya. Nah, kemudian kita mencari juga jumlahnya, sigmanya. Sigma fi berarti sama dengan jumlahkan atau sum dari seluruh data, dan sigma fi xi adalah jumlah dari hasil perkalian fi dengan xi pada seluruh data. Nah, rata-rata ini bisa menggunakan rumus yang tadi, sigma fi xi dibagi sigma fi. Rumusnya seperti itu ya. Jadi rata-rata nilainya 5,76. Paham ya? Oke, berikutnya adalah untuk data interval. Oke, saya hapus dulu. Nah, misal di sini ada data nilai interval 60 sampai 62 ada 5 buah, 63 sampai 65 ada 18, 66 sampai 68 ada 32, kemudian 69 sampai 71 ada 17, 72 dan 74 ada 8. Nah, kita jumlahkan pakai menu sum. Kita blok. Hasilnya adalah 80. Oke. Data bergolong dengan data tunggal rumusnya mirip ya, yaitu mu atau x bar sama dengan sigma fi xi perkalian frekuensi dengan nilainya dibagi sigma fi, banyaknya data atau jumlah dari seluruh fi. Nah, yang membedakan adalah xi dalam data tunggal itu nilai betul-betul nilainya. Misalnya tadi 4, 5, 6, 8 gitu ya. Tapi kalau dalam data bergolong, xi di sini adalah nilai tengah data. Nilai tengah data. Sehingga kita harus mencari dulu nilai tengahnya. Pada interval 60 sampai 62, nilai tengahnya adalah 61. Pada interval 63 sampai 65 berarti 64. Yang ini 67, yang ini 70, yang ini 73. Nah, nanti baru kita cari fi xi berarti fi atau banyaknya frekuensi dikali nilai tengah data. Oke. Nah, untuk sigmanya tinggal cari menggunakan rumus sum atau jumlahkan dari fi xi yang pertama sampai fi xi yang kelima. Oke, untuk mencari rata-rata kita cukup gunakan rumus sigma fi xi berarti ini dibagi dengan sigma fi. Maka hasilnya adalah 67,1875. Oke, paham? Itu ada 3 ya yang dimaksud dengan rumus rata-rata. Ada yang data biasa, datanya dalam bentuk biasa satu-satu. Kalaupun ada 5, dia dihitung satu-satu, tetap 5-nya 5 kali ke bawah. Ada rata-rata tunggal, ada yang berbentuk perkalian karena ada frekuensinya, jumlahnya banyak. Kemudian ada yang namanya rata-rata data bergolong, yaitu rata-rata dalam bentuk interval. Oke, tadi sudah dicek perhitungan rata-rata dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Kemudian median atau nilai tengah, sekarang yang akan kita bahas tentang median atau nilai tengah, adalah salah satu ukuran pemusatan data, yaitu jika segugus data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau yang terbesar sampai yang terkecil, nilai pengamatan yang tepat di tengah-tengah
bila jumlah datanya ganjil, atau rata-rata kedua pengamatan yang di tengah bila banyaknya pengamatan genap. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang median. Tadi median adalah nilai tengah setelah data terurut. Jadi mencari median, datanya harus diurutkan dulu ya. Mau dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil sama. Oke, rumus median data biasa, ini ada dua rumus ya. Ada median data biasa dan ada median data bergolong. Median data biasa memiliki dua rumus. Yang pertama, jika nilai n-nya ganjil, banyaknya datanya ganjil, maka rumusnya median itu adalah X setengah kali N tambah 1. Nah, jika N-nya genap, maka median itu bisa dicari melalui rumus setengah kali X setengah N ditambah X kali setengah N tambah 1. X ini apa sih? X ini adalah posisi data setelah diurut. Contoh, nih saya punya data 9 buah. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, dan 19. Ini semuanya sudah diurut. Misalkan angka 2 ini adalah X1. Berarti 4 itu X2, 5 itu X3, 7 itu X4, 9 itu X5, 10 X6, 11 X7, 13 X8, dan 19 X9. Oke, maka nilai mediannya menurut rumus adalah X yang posisinya setengah dari N tambah 1. N-nya 9 ya, jadi X setengah kali 10. Berarti X5. Nah, maka median atau nilai tengah data ini setelah data terurut adalah posisi X5. Berapakah dia? Yaitu 9. Paham ya? Coba dicek, dari belakang juga dia posisi kelima, dari depan juga dia posisi yang kelima. Oke, ini adalah contoh median untuk data genap. Saya punya data median sebanyak 8. Ada 2, 6, 7, 9, 10, 11, 18, dan 19. Nah, misalnya kita posisi X pertama atau X1 ini adalah angka 2. Berarti 10 ini adalah X5 ya, posisi yang kelima, dan 19 ini adalah X ke-8. Nah, maka nilai median menurut rumus yaitu setengah dari X yang posisinya ke setengah N ditambah X yang posisinya ke setengah N ditambah 1. Nah, ini karena datanya 8, maka X ke setengah N itu adalah setengah kali 8. X4 ya. Sedangkan X ke setengah N tambah 1 berarti setengah kali 8 ditambah 1. X yang ke 5. 4 tambah 1 ya, jadi 5. Maka nilai mediannya adalah setengah dari posisi X4. Berapakah posisi X4? 9 ya. Ditambah X5, 10. 9 tambah 10, 19 dibagi 2, 9,5. Jadi mediannya dari yang paling bawah itu setelah angka 9, di sini 9,5. Dari atas setelah angka 10, yaitu 9,5. Jadi posisinya di tengah-tengah data. Oke, sampai situ paham ya? Berikutnya kita akan bahas tentang median data bergolong. Tadi masih ingat data bergolong adalah data yang berbentuk interval. Untuk data yang berbentuk interval, rumus median yaitu simbolnya ME sama dengan B. B itu tepi bawah kelas median. B ini rumusnya batas bawah kelas ditambah batas atas kelas sebelumnya dibagi 2. Ditambah L itu lebar atau panjang kelas, dikali setengah N itu banyaknya data, dikurangi F besar, jumlah frekuensi sebelum kelas median, dibagi dengan F kecil, frekuensi pada kelas median. Oke, cukup rumit ya? Oke, kita langsung ke contohnya saja. Misal di sini saya punya data berat badan 65 orang, di mana berat badan ini berbentuk
interval mulai dari 50 sampai 59,99 kg sampai 110 sampai 119,99 kg. Nah, ini untuk interval yang pertama 50 sampai 59,99 ini ada 8 orang. Interval 60 sampai 69,99 ada 10 orang, dan seterusnya sampai interval ke 110 sampai 119,99 ada 2 orang, sehingga kalau dijumlahkan ini 65 orang. Nah, ketika kita mencari median, maka kita harus mencari dulu kelas mediannya. Kelas median ini bisa dicari melalui jumlah datanya dibagi 2 dulu. Nih ya, jumlah data dibagi 2, ada 65 dibagi 2 berarti 32,5. Nah, kita cari data ke 32,5 itu ada di interval yang mana? Berarti ini ya, 8 tambah 10 kan 18. 32,5 itu berarti ada di interval yang 16 ini ya. 34 kan kalau dijumlahkan. Nah, berarti interval kelas median adalah 70 sampai 79,99. Oke, betul ya. Nah, berikutnya rumusnya, karena rumusnya adalah B itu apa tadi? Tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median rumusnya batas bawah kelas. Batas bawah kelasnya tadi 70 ditambah batas atas kelas sebelumnya, berarti 69,99 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 69,995. Berikutnya ada L. L itu lebar kelas atau panjang kelas. Dari 70 ke 79,99 itu kan 9,99. Nah, kita bulatkan menjadi 10. Kemudian tadi N-nya 65. F besar. F besar itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Kelas mediannya ada di sini. Berarti jumlah frekuensi sebelum kelas median adalah 8 ditambah 10, 18. Nah, kemudian ada F kecil, yaitu frekuensi pada kelas median, yaitu 16. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. B, berarti ini ya, 69,995 ditambah L, 10, kali setengah N besar, setengah kali 65, 32,5, dikurangi 18 dikurangi F besar ya, dibagi F kecil 16. Jadi hasilnya adalah 79,0575. Jadi nilai tengah data ini dari interval 50 sampai 119,99, nilai tengah yang interval tersebut dari data 65 data tersebut yaitu 79,0575. Oke, paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke bagian modus. Modus adalah data yang paling banyak muncul. Jadi bisa dicek mudah ya, hanya dicek frekuensinya saja yang paling banyak berapa. Atau yang paling banyak datanya berarti itu modus. Tapi jika ada yang sama, misalnya 35 ada 6 data, 40 ada 6 data, berarti tidak ada modusnya. Nah, yang akan dibahas di sini adalah modus data bergolong. Modus data bergolong dengan rumus MO, simbolnya MO, sama dengan B ditambah L kali D1 dibagi D1 tambah D2. B sama seperti tadi di median, yaitu tepi bawah kelas modus. Rumusnya sama, batas bawah kelas ditambah batas atas kelas sebelumnya dibagi 2. Kemudian L masih sama, panjang atau lebar kelas. Nah, di sini yang berbeda adalah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke, untuk lebih paham, kita akan langsung ke contoh. Kayak misal saya punya data IQ siswa dengan frekuensi IQ 80 sampai 89 ada 2 orang,
90 sampai 99 ada 6 orang, dan seterusnya sampai 140 sampai 149 ada 2 orang. Ini jumlah totalnya adalah 50 siswa. Nah, kita akan mencari kelas modus. Kelas modus berarti cari yang frekuensinya paling banyak. Di sini ya. Berarti kelas modus adalah 110 sampai 119. Oke. Berikutnya kita akan mencari batas tepi bawah kelas. Yaitu rumusnya batas bawah kelas 110 ditambah batas atas kelas sebelumnya 109 dibagi 2, yaitu hasilnya 109,5. Oke, selanjutnya kita cari lebar atau panjang kelasnya. 110 ke 119 ada 10 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ada 10 panjangnya. Kemudian D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus yang ini dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 14 dikurangi 10. Dan D2 adalah frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. 14 dikurangi 9 ya, jadi 5. Oke, tinggal masukkan ke rumus. Modus, misalnya ini batas tepi bawah 109,5 ditambah 10 kali 4 dibagi 4 tambah 5 atau 9 ya. Jadi hasilnya adalah 113,94. Oke, sampai situ paham?